Messi atau Ronaldo, apa ini bukti GOAT sebenarnya? Kita semua tahu siapa legendanya, sang GOAT, sosok yang sudah menaklukkan puncak tertinggi sepak bola, mengangkat trofi paling didambakan dan mengukir namanya dalam sejarah. Kita lihat dia mencetak 91 gol dalam satu tahun kalender, rekor yang rasanya mustahil dipecahkan. Kita lihat dia mengangkat 8 trofi Ballon d'Or, lebih banyak dari siapapun, dan kita lihat di puncak karirnya, akhirnya membawa Argentina jadi Piala Dunia. Tapi gimana kalau semua piala, semua rekor, semua sorakan itu nyaris gak pernah terjadi? Gimana kalau jauh sebelum dunia mengenalnya, ada seorang anak kecil dari Rosario, Argentina, yang mimpinya hampir terkubur bahkan sebelum dimulai? Jauh sebelum Rio Stadion, ada bisikan dokter yang bilang kalau seorang anak kalau pertumbuhannya akan berhenti, kalau takdirnya mungkin cuma jadi penonton saja. Kisah ini gak dimulai di lapangan hijau. Ini adalah kisah tantangan pertarungan pertama dan terbesar Lionel Messi. Pertarungan yang bukan melawan back, tapi melawan tubuhnya sendiri. Cerita kita mulai di Rosario, Argentina. Di jalanan berdebu dan lapangan seadanya, seorang anak bernama Lionel Andres Messi menemukan cinta pertamanya di sepak bola. Sejak umur 4 tahun, bola seolah-olah jadi bagian dari kakinya. Badannya emang kecil, bahkan untuk anak seusianya, tapi bakatnya seluas langit. Dia anak yang pendiam dan pemalu, sangat dekat dengan neneknya, Celia, yang selalu menemaninya latihan. Tapi di lapangan, semua itu berubah. Dia menjelma jadi raksasa, gerakannya lincah, gak terduga, dan bola seakan menari di kakinya. Orang dewasa yang nonton hanya bisa geleng-geleng kepala, nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pelatih tim junior, Newell's Old Boy, bahkan pernah bilang waktu lihat dia, kamu bakal berpikir anak ini nggak bisa main bola. Dia kerdil, rapuh, kecil, tapi kemudian kamu sadar dia terlahir berbeda. Dia jadi fenomena dunia. Messi jadi andalan tim muda legendaris The Machine of 87, tim yang nyaris tak terkalahkan. Selama di tim muda, ia mencetak hampir 500 gol. Bagi keluarganya yang sederhana, ayahnya pekerja pabrik baja dan ibunya pembersih paruh waktu, dan bakat Leo adalah harapan. Mereka melihat masa depan cerah, jalan keluar dari kerasnya hidup. Semua orang di Rosario tahu anak ini ditakdirkan untuk hal-hal besar, tapi takdir punya rencana lain. Menginjak usia 9 tahun, keluarga Messi mulai cemas. Leo nggak tumbuh seperti teman-temannya. Tahun demi tahun berlalu, teman-temannya makin tinggi, sementara dia tetap yang paling kecil. Awalnya mereka pikir ini hanya fase, tapi fase itu tak kunjung datang. Di usia 11 tahun, setelah serangkaian tes, keluarga Messi duduk di ruang dokter menunggu jawaban. Jawaban itu datang dalam satu diagnosis, defisiensi hormon pertumbuhan. Ini adalah kondisi langka yang membuat kelenjar pituitari di otak tidak menghasilkan cukup hormon untuk pertumbuhan normal. Dokter menjelaskan dengan gamblang, tanpa pengobatan. Prediksi terbaiknya, Messi hanya akan mencapai tinggi maksimal 150 cm. Sebuah vonis yang terasa seperti hukuman mati bagi mimpi seorang pesepak bola. Lalu datang pukulan kedua, biaya pengobatan. Satu-satunya cara adalah suntik hormon sintetis setiap hari. Biayanya sekitar $900 per bulan, angka yang mustahil bagi keluarga pekerja seperti Messi. Ayahnya George berjuang keras. Asuransi kesehatan mereka hanya menanggung biaya selama 2 tahun sebelum akhirnya berhenti. Diperparah oleh krisis ekonomi hebat yang melanda Argentina. Bayangkan, anak mereka punya bakat dari surga, tapi tubuhnya sendiri dan kondisi keuangan menjadi tembok penghalang. Setiap malam Leo kecil harus menghadapi jarum suntik, bukan cuma sakit fisik, tapi juga pengingat akan rintangan di depannya. Saya menyuntik kaki saya setiap malam. Saya memulainya di usia 12 tahun, kenang Messi. Tua orang saya memberi suntikan sampai saya belajar. Jarumnya kecil, tidak terasa sakit. Itu adalah hal rutin yang harus saya lakukan dan biasa buat saya. Namun di balik rutinitas itu ada beban yang berat. Mimpi yang begitu besar terancam kandas. Harapan pertama keluarga tentu saja klub lokal, Newell's Old Boy, klub masa kecilnya. Awalnya janji akan membantu, tapi kemudian mereka mundur. Harapan pun beralih ke ibu kota, River Plate, salah satu raksasa Argentina. Mengundangnya untuk uji coba. Seperti biasa, Messi yang mungil membuat semua orang terpesona. Tapi saat George Messi menjelaskan kondisi putranya,
dan biaya pengobatan yang dibutuhkan, pintu kembali tertutup. River Plate tidak bersedia menanggung biaya $900 per bulan. Apa gunanya jadi pemain terbaik jika tidak ada yang mau berinvestasi padamu? Keluarga Messi kembali ke Rosario dengan hati hancur. Waktu terus berjalan dan setiap hari tanpa pengobatan adalah hari di mana mimpi itu semakin jauh. Rasanya dunia sepak bola memutuskan bahwa Lionel Messi terlalu kecil, terlalu mahal dan terlalu beresiko. Di tengah keputusasaan, secercah harapan muncul dari tempat yang tak terduga. Spanyol, keluarga Messi punya kerabat di Catalonia dan lewat koneksi mereka, kabar tentang anak ajaib dari Rosario sampai ke telinga Carles Rexach, direktur olahraga Barcelona. Awalnya Barcelona ragu. Merekrut pemain asing 13 tahun dengan kondisi medis rumit adalah langkah yang sangat beresiko. Tapi desakan terus datang dan Barcelona setuju, memberinya kesempatan uji coba pada September 2000. George Messi mempertaruhkan segalanya, memakai sisa tabungan mereka untuk terbang ke Spanyol dengan satu harapan terakhir di lapangan latihan Barcelona di antara anak-anak La Masia yang lebih tinggi. Messi membiarkan kakinya berbicara. Carles Rexach yang datang menonton hanya butuh beberapa menit ia terpana. Keraguan di benaknya lenyap, digantikan oleh satu kepastian, anak ini tidak boleh lepas. Namun negosiasi dengan dewan direksi berjalan alot. Ayah Messi, George, mulai tidak sabar dan mengancam akan membawa putranya pulang, atau bahkan bicara dengan rival abadi Real Madrid. Merasa situasi di ujung tanduk, Rexach harus bertindak cepat. Pada 14 Desember 2000, saat makan siang di sebuah klub tenis, Rexach membuat keputusan yang mengubah sejarah. Tanpa kertas resmi, ia meminta serbet dari pelayan. Di atas serbet tipis itu, ia menulis sebuah perjanjian. Di Barcelona pada 14 Desember 2000, Carles Rexach, direktur olahraga Barcelona, dengan ini setuju di bawah tanggung jawabnya untuk mengontrak Lionel Messi. Serbet itu ditandatangani. Itu bukan kontrak resmi, tapi itu adalah sebuah janji, jaminan. Barcelona berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan Messi dan memberinya kesempatan di akademi mereka. Pertaruhan terbesar keluarga Messi akhirnya terbayar. Pindah ke Barcelona bukan berarti perjuangannya selesai. Justru ini awal dari pertarungan baru. Adaptasi sangatlah sulit. Seluruh keluarga pindah ke Spanyol, tapi ibunya dan saudara-saudaranya tak tahan dengan rindu kampung halaman dan akhirnya kembali ke Argentina. Messi yang masih remaja ditinggal sendirian di benua lain hanya bersama ayahnya. Kesepian itu menyiksa. Sebagai anak yang pemalu, dia berada di ruang ganti bersama anak-anak yang tidak ia kenal. Dia sering mengurung diri di kamar dan menangis. Di saat yang sama, pengobatannya terus berjalan. Setiap malam, rutinitas menyuntik hormon ke kakinya masih harus ia jalani, tapi tidak pernah mengeluh. Saat ayahnya bertanya apa yang harus kita lakukan, pulang saja. Messi muda dengan tekad menjawab, saya ingin bertahan, dan dia bertahan perlahan tapi pasti. Dia mulai tumbuh bukan hanya secara fisik tapi juga sebagai pribadi. Di La Liga, ia diasah menjadi lebih tajam. Dokter klub juga membantunya mengatasi masalah kesehatan lain, seperti kecanduan minuman bersoda. Tahun demi tahun, suntikan itu membuahkan hasil. Tubuh kecil itu mulai bertambah tinggi, hingga akhirnya pada usia 14 tahun, perawatannya selesai. Ia telah mencapai tinggi 170 cm, tinggi yang sama dengan legenda Argentina lainnya, Diego Maradona. Pada 2004, Lionel Messi berusia 17 tahun melakukan debut untuk tim utama Barcelona. Anak laki-laki yang pernah divonis tidak akan bisa tumbuh itu, kini berdiri di panggung termegah sepak bola. Kisah Lionel Messi lebih dari sekedar cerita tentang sepak bola. Ini adalah bukti bahwa rintangan terbesar seringkali bukan lawan yang kita hadapi, tapi batasan yang ada dalam diri kita sendiri. Dari seorang anak yang didiagnosis kelainan langka, kini menjadi pemain terhebat. Perjalanannya adalah pelajaran tentang kegigihan, kekuatan, keluarga, dan keyakinan. Dari sini kita belajar bahwa di balik setiap kesuksesan yang gemilang, seringkali ada perjuangan sunyi yang tak terlihat. Perjuangan melawan diagnosis dokter, melawan keterbatasan finansial, dan melawan kesepian di negeri orang. Karena pada akhirnya, Lionel Messi tidak hanya mengajari kita cara bermain sepak bola, ia mengajari kita bahwa tidak peduli seberapa kecil kau memulai atau seberapa besar rintangan di hadapanmu, mimpi yang diperjuangkan dengan segenap hati
tidak akan pernah dikubur. Jadi gimana menurut kalian, siapa GOAT sebenarnya?